Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, yang memberikan anugerah berkat kehidupan kepada kami. Sebentar ini kami hendak mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami semua sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi hari ini dan bertemu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibagikan pada kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 22 yang berbunyi, "Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita semua tahu seorang gembala. Bagaimana gembala itu harus menjaga domba-dombanya. Bagaimana gembala itu harus memelihara domba-dombanya dengan baik. Memberi makan dan memberi minum. Memberi makan juga tidak boleh asal-asalan. Seorang gembala kalau memberi makan domba-dombanya tentunya harus memberikan makanan yang terbaik supaya domba-dombanya dapat berkembang dengan baik. Tidak mungkin seorang gembala memberikan rumput-rumput yang sudah kering, tetapi rumput yang segar dan hijau agar domba-dombanya gemuk-gemuk, agar domba-dombanya menjadi sehat. Lalu memberi minum. Tidak mungkin seorang gembala memberikan minum air yang keruh, yang kotor. Tetapi seorang gembala yang baik pasti akan memberikan air yang segar kepada domba-dombanya. Nah, bukan itu saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selain memberikan makanan dan minuman yang baik, memelihara domba-dombanya dengan memandikan domba-dombanya, lalu menggiring domba-dombanya ke tempat yang tenang dan yang segar, yang baik, tentu saja seorang gembala juga harus memperhatikan keamanan domba-dombanya. Ada banyak domba-domba yang mungkin tidak mau patuh dengan perintah gembalanya. Ada saja kalau kita lihat ya, misalnya seorang gembala sedang menggiring domba-domba atau ternak-ternaknya, dari kejauhan kita melihat ada kadang-kadang 1 ekor, 2 ekor domba atau ternak ini yang keluar dari kumpulannya. Sehingga gembala harus menarik mereka dengan tongkat supaya domba-domba atau ternak itu tidak keluar dari kelompoknya sehingga tidak tersesat. Nah, kadang-kadang makanya kita lihat gembala-gembala itu memakai tongkat, memegang tongkat yang panjang. Itu fungsinya adalah untuk menjaga domba-dombanya agar tidak tersesat. Nah, jikalau ada domba yang tersesat, tentu seorang gembala pasti akan mencarinya supaya domba-domba ini tidak menjadi tidak menjadi mangsa dari binatang buas. Nah, jikalau ada domba-domba yang terluka, tentu seorang gembala akan mengobati luka domba-dombanya. Artinya, seorang gembala pasti akan menolong seluruh domba-dombanya, tidak akan dibiarkan satu pun hilang dari domba-domba itu. Menolong jika mereka tersesat, dibawa pulang, menolong jika mereka terluka, lalu memberikan mereka makan dan minum, memandikan dan memelihara kebersihan domba-dombanya. Itulah tugas
tugas dari seorang gembala kepada atau terhadap domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Gembala Agung kita Yesus Kristus lebih lagi. Gembala Agung itu bukan hanya memberikan kita kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dia juga memberikan kepada kita kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Ketika kita bergumul dengan seluruh persoalan-persoalan hidup kita, maka kita berseru kepada Sang Gembala Agung, Tuhan tolong aku. Maka Sang Gembala Agung turun tangan untuk menolong kita, domba-dombanya. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Penolong, yang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap domba-dombanya. Tidak akan dibiarkannya kita tersesat, jatuh karena pergumulan-pergumulan hidup kita yang berat. Apabila kita terluka, kita diobati, kita diberikan kesembuhan, kita diberikan kekuatan dan penghiburan. Bukan itu saja, Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi domba-domba yang luar biasa apabila kita datang kepadanya, memohon berkat-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon anugerah-Nya memberkati kita. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Apakah kita masih ragu untuk digembalakan oleh Sang Gembala Agung di dalam kehidupan kita? Apabila ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saat ini masih ragu dengan kuasa, kebaikan, dengan anugerah Tuhan, masih ragu dengan Sang Gembala Agung, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena biarlah Sang Gembala Agung itu yang menggembalakan hidupmu, sehingga hidupmu diberikan damai, sejahtera, berkat yang berkelimpahan, kebahagiaan, kedamaian, kesejukan. Karena Dia berkuasa dan berdaulat. Tidak akan dibiarkannya kita tersesat, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Asal engkau sungguh percaya untuk menyerahkan dirimu digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selain kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus, sebagian dari kita juga adalah gembala di dalam kehidupan kita masing-masing. Berperan sebagai gembala untuk menggembalakan domba-domba. Kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan menggembalakan domba-domba oleh Tuhan. Kita diberi tanggung jawab itu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus bisa menjadi seorang gembala yang baik. Bagaimana caranya? Tentu dengan meneladani Sang Gembala Agung. Tidak menjadi seorang gembala yang egosentris. Tidak menjadi seorang gembala yang dingin dan tidak peduli. Tidak menjadi seorang gembala yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi menjadi seorang gembala yang baik, yang memperhatikan kebutuhan domba-dombanya, yang dapat memberikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kekuatan, kesejukan kepada domba-dombanya, menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, dan memberikan air yang sejuk serta rumput yang hijau. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari datang kepada Sang Gembala Agung untuk dipimpin. Kita
menjadi domba yang tidak tersesat ketika dipimpin oleh Sang Gembala Agung, sekaligus menjadi gembala-gembala yang baik ketika dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Akhir kata, saya mengucapkan kepada kita, salam damai sejahtera, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dengan pasti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.